Tidak sedikit warga asing atau bule yang masih menganggap bahwa Indonesia dan India adalah negara yang sama. Kesamaan nama di awal huruf serta letaknya yang sama-sama berada di kawasan Asia membuat banyak dari mereka keliru dalam membedakan keduanya. Beberapa bahkan benar-benar mengira bahwa Indonesia dan India memiliki kemiripan dari segi budaya, tingkat kemajuan, hingga kondisi sosial masyarakatnya. Hal ini diungkapkan oleh seorang bule yang pernah mengalami kejadian unik saat berada di Australia. Ia ditanya oleh seorang perempuan mengenai perbedaan antara India dan Indonesia. Pertanyaan yang cukup mengherankan, mengingat keduanya adalah negara yang sangat berbeda. Tentu, bagi warga asing yang belum pernah mengunjungi Indonesia, anggapan seperti itu mungkin masih bisa dimaklumi. Sebab, di banyak negara barat, media jarang sekali memberitakan perbedaan antara Indonesia dan India secara mendalam. Akibatnya, banyak bule yang mengira kedua negara ini serupa. Namun demikian, tak sedikit dari mereka yang akhirnya penasaran dan memutuskan untuk melihat langsung perbedaan antara keduanya. Sayangnya, ekspektasi mereka seringkali tidak sesuai kenyataan. Misalnya, ada yang membayangkan bahwa pengalaman berwisata di India akan serupa dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tapi kenyataan di lapangan justru jauh berbeda dan kadang mengejutkan. Seorang bule bahkan menceritakan pengalamannya yang cukup mengejutkan di India melalui akun pribadinya. Ia mengaku stres karena harus menghadapi kondisi yang ramai, bising, dan penuh keramaian, sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. I like to daydream. And as I was racking through my dreams, it turns out this particular one was not a dream. It was a random memory of when I used to live in Australia, and on my last day before I moved back to Indonesia, there was this one girl called, let's call her Caitlin. I don't know why she couldn't ask me herself, but it turns out that she had asked 5 of my friends where Indonesia was. Now, keep in mind, I was the only other Indonesian student at that school. There were just 2 Indonesians there. But all of my friends came back to me and said, Caitlin thinks that Indonesia is in India. Also, Don, she thinks that Bali is a country. Sorry, no. Can we go? We're supposed to pay money. No, can you close the door? Please use your seatbelt for your safety. What is that? I'm leaving this city. Yeah. I'm leaving this city right now, brother. I'm done. Adi, India pushes you to your limits. Today, I'm in a bad mood, and it's getting to my nerves. And this is chaos, and I'm telling you, you won't be able to understand it just by watching this video. You have to come here to feel it and to know what it is like. The non-stop stress gets to your head after 3 weeks. It's too much. Yeah. Dalam sebuah video yang beredar, tampak bahwa kondisi beberapa area di India terlihat cukup semrawut dan padat. Hal ini menjadi perhatian, terutama jika dibandingkan dengan beberapa kota wisata di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara berkembang dalam banyak hal seperti tata kota dan pengalaman wisata, beberapa kota di Indonesia terlihat lebih tertata dan nyaman bagi wisatawan. Isu lain yang cukup menonjol adalah soal keamanan. Berdasarkan pengalaman beberapa wisatawan, tingkat keamanan di beberapa kota di India menjadi tantangan tersendiri. Wisatawan disarankan untuk selalu waspada terhadap barang bawaan karena kasus pencopetan cukup sering terjadi. Selain itu, perbedaan harga antara warga lokal dan wisatawan kadang menimbulkan kesan kurang bersahabat. Indonesia, di sisi lain, dikenal dengan keramahan dan kesopanan masyarakatnya. Hal ini menjadikan pengalaman berwisata di Indonesia terasa lebih aman dan menyenangkan bagi banyak pengunjung. Satu hal lagi yang sering dibandingkan adalah kualitas transportasi publik, khususnya kereta. Beberapa wisatawan asing mengeluhkan kondisi kebersihan dan kenyamanan transportasi publik di India. Fasilitas yang tersedia seringkali tidak memenuhi ekspektasi, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan sistem transportasi yang lebih modern. Sebaliknya, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus berbenah.
Berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta jarak jauh mengalami peningkatan signifikan dalam hal kenyamanan dan kebersihan, menjadikan Indonesia salah satu negara berkembang dengan sistem transportasi publik yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara. You have food as well, coming back and forth, so you have like random smells of spices waking you up. There's like food everywhere, and there's trash everywhere. The whole floor is to be avoided, and they were barefoot. I can't get it. I have lowered my standards since I came to India, but no man, this is extreme. This is proper extreme. Okay, so it's like this is just some people's homes. They put down a bit of cardboard and that's where they sleep and maybe do some casual labour. Oh, and she's taking a pee right there, right in the walkway. Pretty sure they do have public toilets. Usually near train stations in India there will be like a public toilet, but you'll have to pay like 5 rupees or something. So she just saved herself 5 rupees, guys. Oh, and I believe this is my one here. And it is packed. Don't know if this counts as packed for I'm on by a local train, but it's fairly busy and there's first class. I don't know, I should have, yeah, I'm pretty sure I got the second class ticket. He didn't ask me what class, he just gave me a ticket. I would have chosen first class if I had the choice, but yeah, I gotta jump on here. Okay, we've only got 3 stations left now, guys. The train has cleared out a bit, so what's going on? Just got tapped on the shoulder by somebody. Yeah, the train's cleared out. I thought it was going to be packed the whole way like it was when I took the local train in Kolkata. I was jam-packed right till the station I got off at. But this is nice and easy. I was even sitting down for 5 or 10 minutes. But yeah, I'm enjoying this. Okay, nice. Yeah, I think I can just step off now. It's going very slow. Could probably just step off like that. Whoa! That's it. You gotta run. Peningkatan kualitas transportasi kereta di Indonesia, terutama dalam 1 dekade terakhir, memang patut diapresiasi. PT KAI telah melakukan transformasi besar dalam hal kenyamanan, ketepatan waktu, pelayanan, dan digitalisasi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, sistem seperti KRL, LRT, dan MRT bahkan mulai menyamai standar negara-negara maju dalam hal efisiensi dan kebersihan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur modern yang berfungsi dengan baik. Namun, membandingkan secara langsung dan menyimpulkan bahwa sistem transportasi kita lebih baik dari Inggris atau menyamakan persepsi asing terhadap Indonesia dengan negara lain seperti India, menurut saya terlalu menyederhanakan masalah. Inggris punya jaringan kereta yang luas dan sudah beroperasi lebih dari seabad. Masalah-masalah yang mereka alami sering berkaitan dengan kompleksitas sistem dan usia infrastruktur, bukan karena mereka tertinggal. Sementara India, meskipun sering dikritik soal kebersihan, juga memiliki sistem kereta api terbesar keempat di dunia dan sangat vital bagi ekonominya. Yang lebih penting adalah melihat keberhasilan kita sebagai pijakan untuk terus memperbaiki diri, bukan sebagai ajang pembuktian terhadap persepsi luar atau perlombaan dengan negara lain. Pujian dari orang asing memang menyenangkan, tapi tujuan utama seharusnya adalah pelayanan terbaik untuk rakyat sendiri. Jadi, alih-alih membandingkan atau menepis kesalahpahaman dengan nada superior, kita sebaiknya mengedepankan prestasi ini sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak yang layak dibanggakan secara bijak dan rendah hati. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.